Yakuin merupakan seorang pemuda culun di sekolahnya. Di sekolah, dia memiliki seorang teman sejati yang bernama Kamo. Karena mereka adalah pecinta game Hentong, membuat mereka sering dianggap sebagai wibu akut oleh teman-teman di SMA tersebut. Tapi walaupun Yakuin menyukai game Hentong, dia ternyata menyukai seorang gadis di sekolahnya bernama Akari, yang merupakan seorang gadis tercantik di SMA tersebut. Namun sialnya, saat ini Akari sedang menyukai seorang pemuda bernama Tenji. Tapi di lain sisi, Yakuin juga menyukai seorang gadis di kelasnya yaitu Shiori, yang merupakan teman masa kecilnya ketika masih SD dan juga SMP. Namun karena Yakuin merupakan seorang wibu culun akut, membuat dirinya tidak berani untuk mengatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Shiori, bahkan waktu ketika masih SMP. Tak lama, sekolah mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa saat ini sekolah mereka akan melakukan ujian praktek, namun di ujian kali ini sangat di luar Nurul, di mana mereka akan disuruh untuk hidup berpasangan dengan salah satu teman cewek di kelas mereka masing-masing. Dan di ujian tersebut, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, mereka harus bisa untuk melakukan hal-hal romantis seperti pasutri agar bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Dan nilai dari kelompok yang tertinggi dapat saling menukar pasangan dengan kelompok lain yang juga memiliki poin yang tinggi. Dan siapa sangka, Yakuin akan mendapatkan seorang pasangan yaitu Akari, yang merupakan top gadis tercantik di sekolah mereka. Yang tentu saja hal itu membuat Yakuin menjadi semakin tegang karena Akari adalah gadis yang sangat kawaii. Sedangkan Shiori malah berpasangan dengan Tenjin, yaitu gadis yang disukai oleh Akari. Namun Akari mengatakan kalau mereka harus bisa mendapatkan nilai yang tinggi agar bisa saling menukar pasangan dengan Tenji. Karena sebenarnya Akari sangat ingin untuk berpasangan dengan Tenji, tapi malah mendapatkan Yakuin yaitu wibu akut sebagai pasangannya. Singkatnya, di hari pertama tersebut sebagai seorang pasutri baru, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, mereka pun mulai mencoba melakukan hal-hal skibidi agar bisa mencapai peringkat tertinggi. Dan keesokan harinya, Akari pun mengajak Yakuin untuk membantunya membuatkan sarapan. Dan sebagai calon pasutri dalam ujian tersebut, Yakuin pun mulai membantu Akari untuk membuatkan sarapan yang nikmat di pagi tersebut. Namun Yakuin juga sadar kalau semua hal bucin yang dilakukan oleh Akari kepadanya hanyalah pura-pura untuk bisa menukar pasangan dengan Tenji. Bahkan ketika di sekolah, Akari selalu menghiraukan Yakuin saat waktu pulang tiba. Tapi ketika di sore hari, Yakuin tak sengaja bertemu dengan Shiori yang mengajaknya untuk duduk sebentar karena di luar lagi hujan. Dan ketika bersama Shiori, Yakuin pun menjadi sangat tegang karena cewek yang dia sukai selama ini sedang berada di dekatnya. Di suatu hari ketika Yakuin sedang bermimpi tentang Shiori, Akari malah membangunkannya. Yang ternyata Akari hanya ingin mengajak Yakuin untuk menemaninya menonton sebuah film horor di sofa. Kemudian Akari mengatakan kalau di siang tadi dia telah membeli sepasang baju tidur untuk mereka. Ketika melihat hal itu, Yakuin pun menjadi cukup salting karena untuk pertama kalinya ada seorang gadis yang mau membeli sesuatu kepadanya. Tapi ketika mereka ingin memakainya, lampu seketika malah mati. Dan secara tiba-tiba Akari malah memeluk Yakuin karena ternyata Akari adalah seorang gadis yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan saking takutnya, Akari pun selalu mencoba untuk bersandar di tubuh Yakuin. Kemudian Akari teringat dengan sebuah lilin yang diberikan oleh temannya, dan dengan menggunakan lilin tersebut, mereka pun bisa mendapatkan sedikit penerangan di hari itu. Yang secara perlahan, Akari pun mulai tertidur di bahu Yakuin, yang pada akhirnya mereka berdua pun tertidur di sofa di malam itu. Dan siapa sangka karena malam tersebut, ketika informasi nilai keluar, Yakuin dan Akari mendapatkan peringkat B sebagai salah satu pasangan terbucin di kelas mereka. Dan tinggal sedikit lagi untuk sampai ke peringkat A. Melihat hal itu, Yakuin dan Kamo pun menjadi sangat senang karena dengan hasil tersebut mereka pasti akan bisa bertukar pasangan. Tapi semua itu berubah ketika mereka melihat nilai Tenjin dan juga Shiori, yang ternyata Tenjin dan Shiori berada di peringkat E, yang artinya hubungan antara Shiori dan juga Tenjin sangatlah buruk. Ketika kembali ke kamarnya, Yakuin merasa kalau saat ini tubuhnya sedang terkena demam. Tapi ketika mencoba untuk menghubungi Akari saat itu, Akari malah sedang nongki dengan teman-temannya. Tapi tak lama, dari luar kamar datanglah seorang yang mengetuk pintu, dan ketika Yakuin membukanya, ternyata orang tersebut adalah Shiori yang datang untuk menjenguk Yakuin. Melihat hal itu, Yakuin pun menjadi sangat senang. Singkatnya, karena Yakuin sedang sakit, Shiori pun mengatakan kepada Yakuin untuk pasrah karena dia akan merawat Yakuin dengan sebaik mungkin. Tapi karena Shiori merupakan gadis yang Yakuin sukai, membuat Yakuin menjadi semakin tegang ketika sedang dirawat.
Ketika sedang dirawat oleh Shiori, Yakuin pun mulai teringat dengan masa lalunya dulu. Di mana dulu ketika Yakuin ingin menembak Shiori, Yakuin malah takut dan mengatakan kalau sebaiknya mereka hanya sebatas teman. Yang padahal dari dalam hatinya Yakuin sangat mencintai Shiori dan ingin mengungkapkan perasaannya tersebut. Keesokan harinya seperti pasutri biasanya, Akari dan Yakuin selalu bertengkar karena hal-hal kecil. Bahkan ketika sedang makan pun mereka selalu bertengkar. Namun di hari itu nampaknya Akari sedang berbaik hati kepada Yakuin karena ternyata Akari telah menyiapkan sarapan dan bekal yang enak kepada Yakuin. Bahkan ketika pulang sekolah pun, Yakuin malah disuap oleh Akari untuk menambah poin mereka. Bahkan ketika Yakuin ingin keluar untuk main, Akari mengatakan bahwa mereka harus melakukan cipokan terlebih dahulu untuk semakin menambah nilai dari ujian mereka. Tapi saat hampir saja melakukan cipokan, Shiori malah datang dan mengganggu hal tersebut. Dan alasan Shiori datang untuk membawakan sebuah roti kepada mereka berdua, yang ternyata roti tersebut dibuat oleh Shiori dan juga Tenjin di siang tadi. Ketika mendengarkan hal itu, Akari pun menjadi cukup sedih karena mungkin saja saat ini kehidupan pasutri dari Tenjin dan juga Shiori semakin membaik, dan bisa saja Tenjin akan semakin menyukai Shiori. Melihat Akari yang sedang sedih, Yakuin pun mengatakan kalau Akari pasti bisa untuk mendapatkan Tenjin. Karena dengan tubrut yang dimiliki oleh Akari, sudah pasti semua cowok akan tertarik dengan Akari. Dan tiba-tiba, Akari malah mengajak Yakuin untuk melakukan skibidi. Tapi karena Yakuin adalah cowok yang baik, dia pun dengan sigap menahan Akari untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena menurutnya, orang yang pantas melakukannya adalah Tenjin, yaitu orang yang Akari sukai atau Akari cintai. Tapi ketika mendengarkan hal itu, secara tiba-tiba semuanya menjadi berubah, di mana Akari malah semakin cuek kepada Yakuin, dan bahkan karena hal itu, poin dari Yakuin menjadi turun ke peringkat E. Sementara itu, Tenjin dan Shiori malah naik ke peringkat B. Melihat temannya yang sedang ada masalah, Kamo pun mencoba untuk memberikan motivasi kepada Yakuin agar bisa mendapatkan poin yang tinggi dengan Akari. Saat pulang ke kamarnya, Yakuin pun mencoba untuk meminta maaf kepada Akari karena sudah menolak jatah gratis yang diberikan oleh Akari tadi. Mendengarkan hal itu, Akari pun menyuruh Yakuin untuk masuk ke kamarnya. Yakuin kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia sangat ingin melakukan skibidi dengan Akari, apalagi Akari adalah seorang gadis tercantik di sekolah mereka. Namun alasan Yakuin menolaknya karena Yakuin merasa kalau dirinya tidak pantas untuk melakukan hal itu dan menerima skibidi dari Akari. Dan secara tiba-tiba, Akari mengatakan kalau dia juga menyukai Yakuin. Tapi ternyata semua itu hanyalah bercanda bejir. Namun ketika Yakuin telah pergi, Akari pun sadar kalau dia sebenarnya telah keceplosan dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Yakuin. Namun dia malah bilang kalau hal tersebut hanyalah sebuah bercandaan. Keesokan harinya ketika pertandingan basket di sekolah mereka usai, Akari pun disuruh untuk membereskan peralatan basket yang ada. Tapi ketika Akari lagi berada di gudang basket tersebut, dia malah tak sengaja bertemu dengan Tenjin di sana. Tapi ketika melihat sebuah kotak yang akan jatuh ke Akari, Tenjin pun dengan sigap mencoba untuk menolong Akari, dan semua hal itu tak sengaja dilihat oleh Kamo. Dan ketika melihat hal itu, Kamo pun menjadi salah paham kepada Tenjin dan juga Akari saat itu. Sementara itu di sisi lain, Yakuin juga sedang bertemu dengan Shiori yang sedang kembali dari sana. Tak lama datanglah Akari dan juga Tenjin yang keluar dari gudang tersebut. Tapi ketika melihat wajah Akari yang pucat, membuat Yakuin menjadi sangat khawatir kepada Akari saat itu juga. Ketika kembali ke kelas, Kamo pun menceritakan kepada Yakuin kalau tadi dia tak sengaja melihat Tenjin yang telah mencipok Akari di gudang tadi. Mendengarkan hal itu, Yakuin pun hanya bisa pasrah karena menurutnya kalau hal yang dilakukan oleh Akari adalah hal yang benar. Karena tentu saja Tenjin sudah pasti adalah cowok idaman Akari. Ketika pulang ke rumah, Yakuin pun mengatakan selamat kepada Akari karena telah dekat dengan Tenjin dan telah melakukan cipokan dengan Tenjin. Namun ketika mendengarkan hal itu, Akari pun menjadi bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yakuin. Akari pun mengatakan kalau saat ini Yakuin sudah salah paham kepada Tenjin. Karena di gudang tadi ternyata Akari dan Tenjin tidak melakukan cipokan. Akari juga mengatakan kalau orang pertama yang telah melakukan cipokan dengan Akari hanyalah Yakuin seorang. Tapi secara tiba-tiba Akari malah menjadi sedih karena di gudang tadi Tenjin mengatakan kalau saat ini dia akan terus bersama dengan Shiori dan tidak akan berganti pasangan walaupun mereka mencapai peringkat A. Ketika di malam hari, secara tiba-tiba Akari malah memakai baju dari Yakuin. Dan juga entah kenapa Akari malah semakin dekat dengan Yakuin. Melihat hal itu, Yakuin awalnya merasa heran. Tapi karena Akari ini memiliki tubrut yang gede, membuat Yakuin menjadi keenakan dengan kelembutan dari tubrut Akari.
Bahkan keesokan harinya ketika Yakuin ingin pergi ke sekolah, Akari pun dengan sigap merapikan dasi dari Yakuin yang lesu tersebut. Ketika sedang bersama dengan temannya, mereka pun mengatakan kalau akhir-akhir ini Akari lebih dekat dengan Yakuin ketimbang mencoba untuk mendekati Tenjin. Bahkan mereka mengatakan kalau sebaiknya Akari memilih Yakuin ketimbang Tenjin karena menurut mereka Yakuin adalah cowok yang baik walaupun merupakan seorang wibu akut. Tapi ketika Akari ingin menemui Yakuin, Akari malah tak sengaja melihat Yakuin yang telah bersama Shiori dan berduaan di kelas. Yang padahal saat itu, Shiori lagi kebetulan untuk membantu piket Yakuin. Namun ketika melihat hal itu, Akari pun menjadi salah paham kepada Yakuin dan juga Shiori. Ketika di malam hari, Akari pun membuatkan minuman hangat kepada Yakuin dan mulai mengajaknya untuk berbincang sebentar. Akari kemudian mengatakan kalau sebaiknya Yakuin memanggil Akari menggunakan nama aslinya, karena selama ini Yakuin hanya selalu memanggil Akari dengan menggunakan marga yaitu Watanabe. Mendengarkan hal itu, Yakuin pun malah menolaknya. Akari pun mengatakan jika Yakuin melakukan hal itu, maka cinta Akari akan bertepuk sebelah tangan. Karena Akari merasa kalau selama ini Yakuin juga selalu memanggil Shiori menggunakan nama aslinya, berbeda dengan Akari yang selalu menggunakan marga. Keesokan harinya, hasil ujian mereka pun dibagikan, tapi karena nilai Yakuin dan Akari sangatlah rendah, mereka pun dengan terpaksa harus melakukan ujian praktek remedial, yaitu harus tinggal bersama lagi. Namun anehnya, walaupun mendapatkan nilai yang buruk dan harus remedial, Akari malah tidak sedih dan terlihat biasa saja dengan apa yang telah terjadi. Ketika di malam hari, Yakuin pun mulai mengajar Akari dengan banyak soal latihan untuk memperbaiki nilai mereka. Tapi saat sedang belajar, Akari malah bercanda dengan selalu menggoda Yakuin. Tapi karena terus digoda oleh Akari yang begitu cantik, Yakuin pun menjadi lepas kendali dan hampir saja melakukan skibidi dengan Akari. Tapi untung saja Yakuin sadar dengan apa yang telah ia lakukan dan berhenti untuk melakukannya. Keesokan harinya, Yakuin pun merasa kalau semenjak kejadian kemarin, Akari menjadi semakin dekat kepada Yakuin. Tapi Yakuin juga sadar kalau semenjak kejadian kemarin, Akari selalu memanggil Yakuin menggunakan marganya. Awalnya Yakuin biasa saja dengan hal itu, namun semakin lama Yakuin malah merasa jengkel karena Akari yang selalu memanggilnya menggunakan marga. Mengetahui hal itu, Yakuin pun memiliki ide untuk memanggil nama Akari menggunakan nama aslinya. Dan ketika Yakuin memanggilnya menggunakan nama asli, benar saja Akari pun menjadi auto salting kepada Yakuin karena telah memanggilnya menggunakan nama asli untuk pertama kali. Dan setelah hal itu, Akari juga mulai memanggil Yakuin menggunakan nama aslinya tersebut. Dan seketika Akari pun mulai memeluk Yakuin dengan sangat erat. Ketika kembali ke sekolahnya, Yakuin mendapatkan informasi dari temannya bahwa saat ini Shiori sedang pingsan di UKS sekolah. Mendengarkan hal itu, Yakuin pun dengan sigap mencoba untuk menjenguk Shiori. Kemudian Yakuin pun mulai mengajak Shiori untuk berbincang sebentar. Tapi saat mereka sedang berbincang di sana, Sachi yang merupakan teman dari Akari pun tak sengaja masuk ke dalam UKS, dan ketika melihat dua pasang sepatu, dia pun mengira kalau mungkin saja ada pasangan yang telah melakukan skibidi di UKS tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Sachi pun mulai menceritakan hal tersebut kepada Akari. Tapi ketika membuka HP-nya, Akari melihat sebuah pesan dari Yakuin kalau Yakuin juga sedang berada di ruang UKS. Melihat hal itu, Akari pun mulai mengira kalau Yakuin mungkin saja telah melakukan skibidi dengan Shiori. Bahkan Akari pun secara tiba-tiba merasa galau dan memutuskan untuk duduk di kafe ketika malam hari tiba. Tapi ketika Akari pulang ke rumah, dia pun melihat Yakuin yang sedang menunggunya di rumah sambil menyiapkan makan malam. Melihat Yakuin yang sedang tertidur pulas, Akari pun secara mengejutkan memakai mode tubrut dan tidur di samping Yakuin. Keesokan harinya, ketika Yakuin terbangun, dia pun merasa tangannya mati rasa yang ternyata selama semalam Akari telah tidur bersama Yakuin di sofa tersebut dengan sangat nikmat. Ketika terbangun, Akari pun mengatakan kalau semalam Yakuin telah mengskibidi Akari dengan sangat brutal. Akari pun mengatakan apakah skibidi yang dilakukan oleh Yakuin semalam adalah hal pertama kali. Yakuin pun menjawab jika benar dia telah melakukan skibidi dengan Akari, maka Akari adalah orang pertama yang telah melakukan skibidi dengan Yakuin. Mendengarkan hal itu, Akari pun menjadi sangat senang karena berarti Yakuin tidak melakukan skibidi dengan Shiori di hari kemarin ketika sedang berada di UKS. Beberapa hari kemudian, festival musim panas akan segera dimulai. Akari pun meminta bantuan kepada Yakuin untuk membantunya menyiapkan kimono yang sangat cantik. Karena di malam festival tersebut, Akari akan pergi bersama dengan Tenjin. Dan dengan bantuan dari Yakuin, dia pun mulai membuatkan simpul yang cantik kepada Akari. Setelah persiapan selesai, Akari pun segera pergi ke tempat festival ada.
Ketika sampai di sana, Sachi pun mulai mengajak Akari untuk bertemu dengan Tenjin. Tapi ternyata ketika bertemu dengan salah satu teman dari Tenji, dia mengatakan kalau mungkin saja Tenji tidak pergi ke festival tersebut. Mendengarkan hal itu, Akari pun menjadi sangat sedih karena merasa telah melakukan perjuangan yang sia-sia di festival tersebut. Tapi ketika Akari sedang bersedih di sana, dia malah melihat Tenjin yang sedang menikmati festival tersebut bersama dengan Shiori. Melihat hal itu, Akari pun menjadi sangat kecewa dengan apa yang telah ia lihat. Kembali kepada Yakuin, ketika sedang berada di balkon sendirian, Akari pun menelponnya untuk segera menemui Akari saat itu juga. Dengan sigap, Yakuin pun memakai jaket dan mulai mencari Akari. Tapi ketika membuka pintu kamar mereka, ternyata Akari sedang menangis di depan kamar mereka. Melihat pasangannya yang sedang sedih saat itu, dan sebagai seorang pemuda yang baik, Yakuin pun mulai mencoba untuk menenangkan Akari di malam itu. Setelah itu, kembang api pun meledak dan menghiasi malam tersebut. Akari pun secara tiba-tiba memegang tangan Yakuin dengan seerat mungkin, dan dia pun mulai sadar kalau saat ini Yakuin adalah cowok terbaik di hidupnya. Bahkan malam itu, Akari tetap menyuruh Yakuin untuk terus bersamanya dan memeluknya. Beberapa hari kemudian, Yakuin dan Akari mendapatkan sebuah kabar buruk bahwa saat ini mereka akan melakukan remedial lagi karena nilai mereka masih sangatlah kurang untuk mencapai peringkat B ataupun A. Tapi anehnya, Akari tidak mengeluh sedikit pun dengan hal tersebut. Tak lama, Akari pun kembali memanggil Yakuin sekuat mungkin, yang ternyata Akari sedang takut dengan seekor laba-laba di kamar mereka. Yang bahkan ketika Yakuin sedang mandi, Akari malah memaksanya untuk menemaninya di hari itu. Yakuin pun akhirnya harus menemani Akari seharian karena Akari yang sangat takut dengan seekor laba-laba tersebut. Dan sesekali Akari malah melakukan hal bucin dengan Yakuin yang sedang tegang kepadanya. Tapi tiba-tiba Akari melihat seekor laba-laba yang lantas membuatnya menjadi sangat terkejut. Bahkan Akari sampai menahan hingga mencekik Yakuin dengan sekuat tenaga karena ketakutan. Tak lama sekolah mereka pun mendapatkan sebuah informasi lagi kalau sebentar lagi kelas mereka akan mendapatkan kegiatan event musim panas di sebuah pantai. Singkat cerita, mereka pun semua melakukan liburan tersebut di pantai yang sangat indah dengan sangat bahagia. Tapi ketika berada di sana, mereka pun ditugaskan untuk menjadi pelayan di sebuah kafe selama seharian penuh. Dan ketika berada di kafe tersebut, Yakuin dan juga Shiori ternyata memiliki tugas yang sama di bagian dapur. Mengetahui hal itu, Yakuin pun menjadi sangat senang karena bisa berduaan lagi dengan Shiori. Keesokan harinya ketika mereka selesai melakukan pekerjaan di kafe tersebut selama seharian, semua murid di sana pun memutuskan untuk bermain di pantai, di mana yang kalah akan diberikan tugas untuk membeli bahan-bahan di pasar. Dan siapa sangka, Yakuin dan Akari pun kalah, yang artinya mereka berdua pun harus pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan tersebut. Singkat cerita, setelah membeli banyak bahan di pasar, secara mengejutkan Akari malah memeluk Yakuin dengan sangat-sangatlah erat. Akari pun mengatakan kalau semenjak liburan musim panas tersebut, Yakuin seperti sedang menjauhinya. Yakuin pun menjelaskan bahwa alasan dia melakukan hal itu karena dia juga sadar kalau mungkin di liburan musim panas ini akan sangat berharga kepada Akari dan juga Tenjin. Di malam hari ketika semua orang ingin tidur, Akari malah mengajak Yakuin ke pantai dan ternyata alasan Akari memanggilnya karena Akari ingin mengajak Yakuin untuk melakukan skibidi di malam itu. Karena selama ini, ketika Yakuin dekat dengan Shiori di liburan musim panas tersebut, Yakuin selalu melihat Akari dengan tatapan yang sangat cuek. Di malam itu, Akari bahkan memaksa Yakuin untuk terus melihat melonnya yang sangat besar. Namun dari kejauhan datanglah Shiori dan juga seorang temannya yaitu Mei yang datang untuk duduk di pantai tersebut di malam hari. Kembali kepada Yakuin dan juga Akari, mereka pun dengan sigap bersembunyi di bawah tangga gubuk tersebut. Tapi karena Akari terlalu banyak omong, mereka berdua hampir saja ketahuan oleh Mei dan juga Shiori. Setelah mereka pergi, siapa sangka Yakuin sudah tidak tahan lagi untuk melakukan skibidi dengan Akari. Tapi untung saja Yakuin berhasil untuk menahannya lagi, yang bahkan hampir kecolok. Singkatnya, setelah beberapa hari melakukan liburan tersebut, mereka pun memutuskan untuk melakukan sebuah game uji nyali untuk menutup wisata musim panas itu. Dan dengan bantuan dari Kamo, dia pun akan membantu Yakuin untuk bisa berpasangan dengan Shiori. Tapi sebelum itu, Yakuin juga meminta kepada Kamo untuk membuatkan Akari dan juga Tenji menjadi pasangan di uji nyali tersebut. Ketika malam tiba, mereka pun akan segera melakukan uji nyali, di mana Tenji bersama Akari dan Yakuin bersama Shiori. Dan karena Tenji dan Akari merupakan pasangan pertama, mereka pun mulai masuk ke dalam hutan untuk melakukan uji nyali tersebut. Tapi ketika masuk ke dalam hutan itu, Akari pun sadar kalau saat ini dia telah menjatuhkan HP-nya di hutan itu.
Namun karena berusaha untuk mencari HP tersebut, Akari malah tersesat dan terpisah dari Tenji. Mengetahui kalau Akari sedang tersesat di hutan sendirian, Yakuin pun dengan sigap meninggalkan Shiori dan mencari Akari. Karena Yakuin sadar kalau selama ini Akari sangat takut dengan kegelapan. Kembali kepada Akari, saat sedang ketakutan datanglah seorang yang datang untuk menolongnya. Awalnya Akari mengira kalau orang tersebut adalah Yakuin, namun ternyata orang itu adalah Tenji yang juga sedang mencari Akari. Kemudian Tenji pun mengajak Akari untuk duduk di sebuah tempat berteduh. Di momen seperti itu, Akari pun mengatakan perasaannya kepada Tenji. Tapi Tenji mengatakan kalau saat ini dia tidak sedang ingin untuk mencintai seseorang, karena ketika SMP dulu, Tenji pernah ditolak oleh seseorang yang membuatnya trauma hingga saat ini. Tenji kemudian mengatakan bahwa sebaiknya Akari berusaha untuk mencintai Yakuin, karena selama ini Yakuin adalah orang yang selalu ada ketika Akari sedang sedih maupun bahagia. Mendengarkan hal itu, Akari pun sadar kalau selama ini dia telah menyia-nyiakan orang yang selalu ada untuknya dan malah mengejar orang yang tidak pasti. Keesokan harinya, Akari pun dengan sigap pergi ke kuil untuk meminta sebuah doa kepada dewa, yaitu doa untuk bisa mendapatkan Yakuin sebagai pacarnya. Setelah liburan musim panas selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan juga di hari itu, Yakuin memutuskan untuk mencari beberapa buku di perpustakaan untuk dibaca di musim panas tersebut. Namun ketika sedang berada di sana, dia tak sengaja bertemu dengan Shiori yang lantas mengajak Yakuin untuk ngobrol sebentar. Tapi karena hujan yang turun dengan sangat deras, Shiori pun mengajak Yakuin untuk mampir ke kamarnya untuk pertama kalinya. Ketika sampai di kamar Shiori dan juga Tenji, Yakuin pun sangat kagum karena kamar dari Shiori dan juga Tenji sangatlah bersih dan rapi seperti baru. Yakuin kemudian menanyakan apakah hubungan Tenji dan Shiori saat ini semakin dekat. Namun Shiori mengatakan kalau selama ini dia sebenarnya tidak memiliki perasaan kepada Tenji sama sekali. Ketika kembali ke rumahnya, Yakuin mendapatkan sebuah pesan dari Akari yang mengajak Yakuin untuk melakukan kencan. Dan siapa sangka, untuk pertama kalinya, Akari mau mengajak Yakuin untuk melakukan kencan spesial tersebut. Melihat pesan itu, Yakuin pun menjadi cukup syok karena Akari yang tiba-tiba mengajak Yakuin untuk melakukan kencan di siang itu. Singkatnya di hari itu, Yakuin pun melakukan kencan dengan Akari, dan ketika melihat Akari yang memakai baju kencan, Yakuin pun menjadi sangat salting kepada Akari yang sangat cantik di hari itu. Akari dan Yakuin pun kemudian melakukan kencan dengan cukup bahagia sebagai calon kekasih yang baru. Karena kali ini, Akari pun sudah memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius dengan Yakuin, dan kencan yang dilakukan oleh Akari tersebut bukanlah sebuah tugas lagi dari sekolah mereka, melainkan Akari yang memang mau untuk melakukan kencan dengan Yakuin. Karena saat ini, dia telah sadar kalau jatuh cinta kepada Yakuin adalah hal yang sangat tepat ketimbang jatuh cinta kepada Tenji. Tapi ketika Akari ingin mengajak Yakuin pergi ke sebuah kuil untuk berdoa, mereka malah kembali bertemu dengan Shiori yang sedang menunggu Yakuin. Melihat Shiori yang sudah ada di kuil itu, Akari pun lantas mengajak Shiori untuk melakukan lomba lari, di mana siapa yang duluan sampai di puncak kuil itu, maka dia yang akan menjadi pasangan dari Yakuin. Tapi ketika naik ke puncak kuil, mereka malah bertemu dengan seorang pria tua yang mirip dengan Yakuin. Singkatnya, setelah sampai di puncak kuil itu, mereka bertiga pun berdoa untuk masa depan mereka masing-masing. Dan siapakah di antara Akari dan juga Shiori yang akan berhasil mendapatkan Yakuin? Kita tunggu season keduanya.